Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya kedengaran nih suara? Halo, Terdengar jelas, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan sahabat saya ya, juga termasuk pejabat PTIG ya di Fakultas Tarbiyah, akhirul kiram Dr. Kiai Haji Baitur Rahman. Alhamdulillah waktu di S2 sempat satu kelas dengan saya ya. S3-nya adik saya, kemudian S1-nya adik saya juga itu. Alhamdulillah ya. Kemudian juga akhirul kiram Ustaz Jamil Abdul Aziz ya, juga sahabat saya, sama-sama mengabdi di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Habibur Rahman Kopo Bandung. Juga sahabat saya Dr. Ali Imron, juga kandidat dokter ya, Ustaz Nail ya, Mubarak alhamdulillah. Dan rekan-rekan semuanya, juga saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada guru-guru saya di PT IKI semua ya, terutama yang memberikan kata pengantar di buku saya itu Profesor Dr. Imam Robandi ya. Itu sangat-sangat luar biasa beliau ya, memberikan aspirasi kepada saya untuk terus giat untuk menulis, juga tentunya ke penerbit Direktur Utama Berlian Internasional Surabaya yaitu Bapak Agus Wijaya. Tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh pembedah ya, terutama dari Dr. Ali Imron tentang teks Al-Quran. Sebenarnya teks Al-Quran itu pada awalnya itu ya saya masukkan semua. Ternyata tidak ada keselarasan antara laptopnya mungkin waktu itu ya, dari penerbit buku ini akhirnya agak sedikit mengganggu kan, berubah-berubah terus, akhirnya sementara ini kita tidak dimasukkan. Tapi kalau di naskah aslinya itu teksnya lengkap ya, teks Al-Qur'annya itu pertama. Dan informasi bahwa buku ini terbit itu luar biasa ya. Saya juga bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena cukup ketat ya, bahwa buku ini awalnya itu ikut lomba menulis buku ilmiah tingkat nasional ya di penerbit Brilian Internasional Surabaya ya. Waktu lockdown ya nulisnya itu ya, lockdown nulis. Sebenarnya ada dua buku yang terbit waktu lockdown itu ya, dan sempat menulis 6 jurnal waktu itu. Jurnal itu sudah 12 jurnal sebenarnya yang sudah terbit ya. Di buku itu saya masukkan sedikit aja ya. Termasuk buku juga udah lebih dari 8 sebenarnya. Nah, alhamdulillah ternyata buku ini masuk 10 besar ya gitu, 10 besar, sehingga ketika itu ada konfirmasi kalau masuk 10 besar akan diterbitkan. Dan kebetulan juga yang menilai ya buku ini 5 profesor ya, subhanallah ya. 5 profesor yang memang ahli ada di bidang bahasa segala macam ya, insya Allah bukunya ya tadilah cukup cukup bagus lah buku ini. Di antaranya juga Profesor Dr. Imam Robani ya. Nah di sini saya ingin berbagi ya. Tadi juga disampaikan apa sih unik-unik ya. Emang unik ya. Karena semakin digali nanti itu tentang karakter Nabi Ibrahim semakin tidak akan habis ya. Kita teliti, termasuk saya sendiri menemukan hidup saya ya, menemukan hidup saya, jalur hidup, kemudian termasuk keberanian saya juga ya. Saya setelah menggarap disertasi itu ya, setelah menggarap disertasi itu muncul ya keberanian untuk menyampaikan ya kebenaran gitu itu. Itu awalnya dari menulis disertasi. Nah, di sini sebenarnya hanya diturunkan 14 karakter ya. Aslinya itu 36 karakter yang saya temukan. Ini jadi istilah buku itu begitu, turunkan dulu 14, nanti tambah lagi gitu. Untuk revisi itu kan harus
20% ya nambahnya itu istilahnya satu sisi ya untuk supaya penasaran ya. Jadi semuanya itu 36 bahkan mungkin masih lebih ya. Belum nanti karakter Nabi Muhammad SAW itu lebih dari otomatis 36 ya, include yang Nabi Ibrahim 36 ditambah lagi mungkin nanti sekitar 15 karakter itu ya. Jadi hampir 50 karakter itu karakter Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Itu pun lagi saya proses ya. Karena saya tawarkan kepada teman-teman nggak ada yang menulis, akhirnya saya juga lagi nulis sekarang karakter Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an ya, khusus untuk dalam Quran. Juga ada nulis beberapa buku juga ya, sekarang lagi menulis alhamdulillah karena memang semangat menulisnya itu ya cukup luar biasa ya. Karena alhamdulillah sudah bisa mandiri untuk menulis ya. Yang penting istiqomah, yang penting bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Nah, tadi uniknya gitu, saya menemukan juga jalur hidup ya, kemudian kehidupan saya yang saya lakukan sekarang itu ya memang awalnya dari mempelajari karakter Nabi Ibrahim. Teman-teman kan semua hafal ayatnya ya, tapi saya ingin berbagi ya. Di sini tuh pertama saya menemukan sebuah jaminan kehidupan itu. Menemukan sebuah jaminan kehidupan ya agar kita semua ya hidup di dunia ini mendapatkan kebaikan, kemudian di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Nah ini sebenarnya penjelasan dari kitab suci Al-Quran yang menunjukkan dari karakter Nabi Ibrahim, khususnya di surah An-Nahl ya. An-Nahl dulu, saya dari An-Nahl ya. An-Nahl ya surah 16 ayat 120 sampai 123. Nah di situ di ayat 120, 121 di situ ada 5 karakter Nabi Ibrahim. Nah, bila mana 5 karakter tersebut ya ada pada diri kita ya, kita pelajari, kita renungkan, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Nah, itu sebuah jaminan buat kita juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah akan memilih kita, ya Allah akan menunjukkan kita menuju jalan yang benar. Juga Allah akan memberikan jaminan kepada kehidupan kita, kehidupan yang baik di dunia dan kelak di akhirat akan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Ya, pertama di situ dijelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummah. Ah, di situ ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sosok pemimpin yang menjadi tauladan, menjadi contoh. Yang kedua, qanita lillah ya, tunduk taat patuh kepada Allah, hanifa cenderung kepada kebenaran, walam yakum minal musyrikin, tidak pernah menyekutukan Allah, kemudian syakir li'an ummi, selalu banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ini 5 karakter ini. Kemudian dari 5 karakter ini nanti dikembangkan lagi. Tadi sampaikan oleh sahabat kita ya Dr. Ali Imron, ini basicnya memang betul tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Bahkan saya mengurut ya karakter-karakter Nabi Ibrahim itu sesuai dengan tafsir maudhu'i sebenarnya itu. Tapi kita loncat ke ummah. Nah, dari ummah ini nanti akan muncul contoh-contoh Nabi Ibrahim sebagai pemimpin yang menjadi teladan. Nanti dijabarkan dalam bentuk doa-doa ya. Ada rangkaian doa yang kita misalkan dalam surah Al-Baqarah ya. Salah satu contoh ummahnya itu jadi Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Itu doa yang sangat luar biasa ya. Nah, di sini kata-kata unik itu muncul ya. Kenapa? Karena memberikan inspirasi kepada kehidupan kita. Sebagai salah contohnya itu ada dengan doa Rabbi ja'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarat ya. Tadi disinggung oleh Ustadz Neil ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, jadikanlah ya negeri ini, negeri Mekah itu negeri yang aman, sentosa ya, aman, tentram, nyaman. Kemudian berikan kepada penduduknya, kepada masyarakatnya itu rizki dari buah-buahan. Nah, dalam konteks doa ini itu mengandung pengertian pertama, seorang pemimpin itu ya, termasuk kita itu pemimpin juga ya, pemimpin dari level kecil ya. Kalau yang masih single ya, itu namanya untuk pemimpin menjadi diri sendiri. Yang sudah berkeluarga berarti pemimpin untuk anak istrinya ya. Kalau tinggi lagi Pak Presiden, wah itu untuk pemimpin masyarakat Indonesia.
Pertama apa dari sini tuh wajib pemimpin itu bagaimana untuk menciptakan sebuah keamanan, negeri yang aman, yang tentram. Ini penting sekali ya. Setelah menciptakan negeri yang aman sentosa, ya, itu harus mampu pemimpin itu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya yang dipimpin. Ini penting banget, gitu. Ya. Ini yang pertama, mengumpulkan inspirasi buat saya juga bagaimana saya bisa menciptakan ketenangan hidup, bisa memberikan kesejahteraan ya, terutama untuk kita ya, untuk bangsa Indonesia ini ya. Karena memang saya juga berpikir bagaimana Indonesia ke depan ini nih bisa adil makmur ya, aman sejahtera. Itu memang harus kita upayakan gitu. Nah, itu kalau tidak kembali kepada konsep Nabi Ibrahim, tidak kembali kepada konsep Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin terwujud. Oleh sebab itu ya mau tidak mau kita kembali mempelajari karakternya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Misalkan yang kedua, dilanjutkan ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini juga mengandung makna ya, kalau saya tidak salah baca di tafsir itu, bahwa doa ini Nabi Ibrahim panjatkan setelah selesai membangun Ka'bah. Ya, fondasinya sudah ada, tapi mendirikan bangunan Ka'bah. Kita tahu ketika itu ya, bisa bayangkan sulit untuk mencari bahan-bahan bangunan. Kenapa? Karena waktu itu toko bangunan belum ada seperti sekarang. Nyari sana sini gitu. Tapi dengan ketekunannya, dengan kerja kerasnya ya, bahkan selalu dialog dengan putranya ya, Nabi Ismail alaihissalam itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai membangun Ka'bah ya, kalau sekarang itu Ka'bah itu cukup tinggi ya. Tingginya 14 meter. Lebarnya sekitar 11-12 meter. Itu bangunan Ka'bah. Berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ketika itu bisa melihat ya masa depan yang sangat luar biasa yang jauh, yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu ya, itu sebuah ya tempat ya yang akan diadili semua amal manusia. Nah, di situ terbayang. Makanya berdoanya itu, ya Allah, terimalah kami, amalan kami ini menjadi amal jariah, menjadi amal soleh. Kami tidak minta upah, kami tidak minta gaji kepada Engkau ya Allah, tetapi jadikanlah ini sebagai amal-amal jariah. Sampai saat ini walaupun lockdown ya, tapi sekarang saya lihat itu sudah mulai ramai ya. Kebetulan saya setiap hari itu tidak jauh dari Ka'bah. Ya. Saya selalu berdekatan dengan Ka'bah. Bahkan pengantar tidur saya sekarang itu dekat Ka'bah. Ya. Sambil mendengarkan bacaan Quran, karena di sana itu live ya. 24 jam selain salat 5 waktu itu bacaan lantunan bacaan Al-Quran. Dan lihat orang yang tawaf. Nah, ketika orang melakukan tawaf, ini adalah jariah-jariah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, artinya para pemimpin itu harusnya berpikir ya, saat ini berpikir bagaimana ketika mendapat jabatan itu ya, itu kan sebuah kemuliaan, sebuah anugerah, sebuah karunia. Apabila dimanfaatkan dengan baik jabatan-jabatan kita, termasuk sahabat kita ya, ini luar biasa tarbiyah ini ya. Ada literasi yang tidak pernah ada, belum ada seperti ini luar biasa. Ini jariah juga gitu ya. Bayangkan seorang pemimpin, misalkan Pak Presiden ya, andai kata memimpin dengan baik itu, jariahnya berapa? Ratusan juta. Ya, masyarakat Indonesia, subhanallah, pahalanya banyak banget. Gitu. Luar biasa gitu ya. Ini inspirasi yang saya dapat tentunya ya, dan saya pun terus berupaya bagaimana bisa sedikit mencontoh ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya nanti Rasulullah ya, jariahnya lebih besar lagi dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Sahabat-sahabat kita semua tiap hari ya berapa juta manusia membaca Al-Qur'an. Nah, ini sebuah pemikiran-pemikiran saya yang saya tuangkan. Saya kemudian terus menganalisa doa-doa ini. Ya. Jadi artinya itu seorang pemimpin bagaimana agar pertama bisa menciptakan masyarakat yang aman, kemudian memberikan kesejahteraan,
dan jabatan-jabatan yang diberikan itu dimanfaatkan untuk amal-amal jariah ya, untuk kelak di hari esok di yaumil qiyamah ya. Sangat luar biasa ya kalau pemimpin itu berpikir seperti itu. Kalau pemimpin itu tidak berpikir pulus gitu ya. Tapi berpikir masa depan akhirat karena hidup itu hanya sementara. Apalagi saat ini ya banyak sekali musibah ya. Banyak para ulama yang meninggal juga gitu ya. Ini musibah ya. Kemudian dilanjutkan lagi ya. Rabbana waj'al muslimin wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa yang luar biasa ya. Wahai Rabbana, jadikanlah kami berdua ini menjadi orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Engkau, juga jadikanlah ya Allah keturunan-keturunan kami juga menjadi keturunan yang tunduk patuh taat kepada Engkau ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim kita pakai juga. Dan di situ ada juga berkaitan dengan warina manasikana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami tata cara ibadah, khususnya ibadah haji. Dan ini kan doa yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ayat 129 itu adalah regenerasi ya. Rabbana wa fasbihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik. Nah, ini juga sebuah catatan buat pribadi saya. Nanti sinkron doa Nabi Ibrahim itu sebuah jawaban daripada puncak membaca Al-Quran. Kalau kita lihat itu dalam surah Fatir ya, ayat 29 di situ jelaskan innallazina yatsluna kitaballah al-ayah. Ini kata-katanya sinkron ya. Jadi yatslu ya, dengan yatsluna. Ini puncak membaca. Kita menuju ke sana. Nah, sementara masyarakat Indonesia saat ini ya dalam berbagai macam informasi ya, terutama misalkan dari beberapa jurnal dijelaskan 65% penduduk Indonesia muslimnya buta huruf Al-Qur'an. Di Jawa Barat katanya ya, itu anak-anak sekolah sampai tingkat SMP ya, SMA itu 70% lebih buta huruf Al-Qur'an. Nah, ini tugas kita semua tentunya ya. Yang aneh itu pondok pesantren banyak berdiri ya, tetapi kenapa buta huruf Al-Qur'an semakin banyak? Ini PR. Nah, dalam doa Nabi Ibrahim ini adalah yatslu ya. Yatslu itu puncak membaca ya. Karena kalau hanya sampai warotil Qur'ana tartila itu nggak cukup. Dan sampai ke situ juga berat ya. Kenapa? Nanti yang terjadi seperti sekarang ya. Ketika warotil Qur'ana tartila saja itu yang terjadi adalah amar ma'ruf nyambi mungkar katanya gitu ya. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Kenapa belum sampai yatsluna gitu? Kalau yatsluna itu kan membaca dengan baik, memahami kandungannya, kemudian berupaya melaksanakan dalam kehidupan, mempraktekkan, mengaplikasikan. Itu adalah yatslu atau yatsluna kitab Allah. Ini beberapa persoalan. Kemudian mungkin tidak panjang lebar dulu ya, mungkin nanti ada diskusi ya. Saya ingin terakhir memberikan sebuah doa ya, doa Nabi Ibrahim yang itu saya terus selalu ingat ya, selalu kaji saya. Saya juga berusaha mempraktekkan di dalam kehidupan, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya dalam surah Asy-Syu'ara. Semua kita paham, tetapi kita renungkan ya. Waj'alni lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikanlah aku ini di akhir hayatku menjadi buah tutur kata yang indah, yang baik, dikenang oleh keluarga dekat, dikenang oleh anak cucu, sahabat kita, teman sejawat kita. Dan ternyata doa Nabi Ibrahim AS Allah kabulkan, yaitu setiap kita melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, nama besar beliau digandingkan dengan Nabi besar Nabi Muhammad SAW ketika membaca tahiyat akhir. Nah, ini buat kita, bagaimana kita pun ya dalam menempuh hidup yang sementara ini, yang sebentar ini, kita pun dapat mengukir nama baik kita ya, sehingga ketika kita menghadap Allah, kita pun dikenang ya oleh keluarga kita, ya masyarakat kita, teman-teman menjadi orang-orang yang baik. Mungkin ini sebagai sepintas ya tentang buku yang saya tulis itu memang betul-betul pengen berbagi, ingin berbagi, ya mungkin nanti teman-teman bisa membantu bagaimana agar nanti ditambahin ya. Saya sebenarnya ada saya buat sedikit makalah tadi, tapi nggak apa-apa ya.
itu 36 karakter Nabi Ibrahim ini bisa masuk ya ke sekolah-sekolah, syukur-syukur ke Menteri Pendidikan kita ya, menjadi sebuah eh, pembinaan karakter ya yang nanti akan bisa kita sebarkan ya, kita tularkan baik untuk di kalangan anak-anak sampai di kalangan akademisi ya. Bahkan mungkin saya sedikit informasikan kenapa misalkan Jepang lebih maju ya dibanding kita ya. Jepang itu kenapa? Karena memang saya mendapatkan informasi dari guru-guru saya. Jadi guru besar saya itu di sana itu dari mulai SD itu karakter sudah ditanamkan ya. Karakter-karakter itu sudah ditanamkan. Termasuk di Jepang itu saya dapat informasi ya sampai gizinya pun diukur ya. Kelas 1 SD sekian, 2 SD sekian itu. Dan gurunya itu langsung praktek ya, setiap selesai makan misalkan makan siang ya, itu semua dibersihkan, kelasnya ngepel ya, ngepel bersama-sama. Itu penanaman karakter. Dan ada juga murid saya yang sempat berkunjung ke Jepang itu ya, ketinggalan tas berjam-jam itu ternyata aman-aman saja. Nah, di kita di Indonesia ya, jangankan yang di luar, yang di dalam pun ya, dan lebih parah lagi tentunya para koruptor ya. Mudah-mudahan para koruptor itu segera bertaubat taubatan nasuha ya, supaya sadar kembali bahwa kita itu penting ya untuk membangun karakter bangsa yang lebih baik ya, terutama mencontoh karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekaligus dengan mencontoh karakter Nabi Ibrahim alaihissalam kita pun berarti mencontoh karakter baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana difirmankan dalam surah An-Nahl ayat 1, 2, 3-nya ya, perintah Rasulullah untuk mengikuti milata Ibrahim Hanifah. Mungkin ini sebagai sedikit berbagi ya, saya sebagai penulis karakter unik Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga kuat, bangsa hebat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, khususnya Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, Dr. Baitur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.